Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ranitan Fariza akan mempresentasikan materi yang berjudul radio lokomotif. Radio lokomotif merupakan suatu perangkat yang terpasang di kabin lokomotif dipasangi dengan transceiver VHF yang bekerja menghubungi base station VHF. Kemudian fungsi dari radio lokomotif ini yaitu untuk komunikasi berupa informasi perjalanan KA antara masinis dan pusdal atau PK melalui media transmisi frekuensi. Kemudian komponen atau perangkat pendukung radio lokomotif yang pertama yaitu ada 1 unit LTU atau lokomotif transceiver unit, kemudian 2 unit konsol, 1 buah antena, dan aksesoris kabel dan konektor, kemudian power supply DC sebagai tegangan input. Dan berikut diagram radio lokomotif. Yang pertama yaitu lokomotif transceiver unit atau LTU. Merupakan sebuah kotak baja yang di dalamnya terdapat komponen transceiver VHF, DC-DC converter dengan input nominal 72 volt dan output 13,8 volt, dan lokomotif transceiver control PCB. Yang kedua, radio lokomotif control units. LRCU merupakan konsol yang dilengkapi dengan headset atau gagang telepon, tombol-tombol, dan indikator. Yang kedua, tombol tersebut digunakan untuk memilih jenis panggilan ke PK, sedangkan indikator menunjukkan status kanal komunikasi saat itu, apakah sedang kondisi busy atau idle. Kemudian antena lokomotif, sifatnya omnidireksional dengan gain 0 dB isotropik, panjang gelombang 1/4 lambda, serta mempunyai frekuensi kerja 160 sampai 180 MHz. Antena tersebut ditempatkan di atas kabin lokomotif. Kemudian berikut simbol dan nama lokomotif LCU. Yang pertama, RTS atau request to speak berfungsi untuk panggilan normal ke PK. Kemudian priority call, permintaan panggilan prioritas ke PK. Dan emergency call, permintaan panggilan darurat ke PK. Push to talk, tekan dan tahan untuk berbicara atau lepas untuk mendengarkan. Alarm cancel, tombol untuk mengakhiri panggilan. Kemudian RST stop, tombol untuk mereset buzzer. Kemudian channel untuk pemindahan channel, volume untuk pengaturan volume yang keluar dari speaker konsol, kemudian display untuk menampilkan jam atau channel. TX, lampu akan menyala merah apabila radio transceiver dalam keadaan transmit. Kemudian busy, lampu akan menyala kuning apabila radio transceiver dalam keadaan busy. Busy artinya bahwa sinyal kiri sedang digunakan. Kemudian call, lampu akan menyala hijau apabila panggilan dari radio loko atau dari PK tersebut sudah disetujui oleh PK. Selanjutnya, prinsip kerja radio lokomotif. Secara umum, radio lokomotif bekerja menggunakan LTU yang terorganisir dengan akses terhadap train dispatching konsol TDPC yang beroperasi bersama peralatan VHF base station. Yang pertama, proses pemanggilan radio lokomotif. Radio lokomotif bekerja melakukan proses pemanggilan setelah mendapatkan sinyal dari tegangan dari aktivitas penekanan tombol kendali tombol perintah yang kemudian dikirim melalui kabel interface ke modul signaling control interface pada LTU untuk dirubah dari sinyal tegangan menjadi sinyal data, dan audio selanjutnya dikirim ke modul radio transceiver dirubah menjadi sinyal frekuensi untuk dikirim melalui antena radio lokomotif ke base station terdekat melalui gelombang frekuensi. Selanjutnya, setelah radio base station tersebut menerima sinyal frekuensi dari radio log, sinyal frekuensi diproses sehingga menjadi sinyal data dan audio yang selanjutnya dikirim ke TDPC PK berupa suara untuk pembicaraan dan data untuk identitas lokomotif. Selanjutnya, yang kedua, proses penerimaan di radio lokomotif. Radio lokomotif pada saat menerima panggilan dari PK memberikan indikasi berupa suara ringtone dan indikasi lampu busy menyala, dan indikasi status akan menyala tanpa berkedip.
yang menandakan adanya panggilan dari PK. Selanjutnya, proses penerimaan tersebut berawal dari sinyal audio dan data yang dikirim dari TDPC ke base station yang kemudian diproses menjadi frekuensi yang selanjutnya dipancarkan melalui antena untuk mengirimkan sinyal tersebut berdasarkan identitas lokomotif yang dituju. Setelah sinyal tersebut diterima oleh radiolog yang bersangkutan, modul receiver menangkap sinyal tersebut yang kemudian diproses ke modul sinyal di control interface untuk dirubah menjadi sinyal tegangan yang selanjutnya diterima oleh konsol menjadi data dan suara. Kemudian cara mengoperasikan radio lokomotif. Pada perangkat konsol lokomotif Radio Control Head Unit LRCU dipasang penampil dan beberapa indikator. Itu penampil 4 digit yang digunakan untuk menampilkan waktu sistem atau nomor kanal yang digunakan. Kemudian waktu sistem akan ditampilkan jika perangkat radio lokomotif telah menerima data atau berita dari train dispatch pusat kendali. Jika dalam waktu 15 menit, perangkat radio lokomotif tidak menerima data berita dari PK tersebut, tampilan waktu sistem akan berkedip-kedip atau blinking. Kemudian indikator status sistem menyajikan indikasi sebagai berikut. Indikasi sibuk, indikasi status, indikasi memancar, dan indikasi stop. Tombol-tombol pada radio lokomotif yaitu ada tombol kendali control switch, kemudian ada tombol RTS, tombol PC, emergency call, tombol alarm cancel, tombol reset stop, tombol channel selector, tombol volume control, dan tombol push to talk. Kemudian pemilihan kanal atau channel selection. Yang pertama yaitu ada menampilkan nomor kanal, ada current channel. Nomor kanal yang digunakan dapat ditampilkan pada penampil display yang ada pada perangkat konsol LRCU. Kemudian memilih kanal yang akan digunakan. Channel selection. Pemilihan kanal dapat dilakukan hanya jika indikator status dalam keadaan mati. Kemudian mengirim panggilan dari lokomotif atau outgoing call ada 3, yaitu panggilan biasa atau normal call, ada panggilan prioritas atau priority call, ada panggilan darurat. Kemudian penerimaan panggilan ke lokomotif atau incoming call ada 3 juga, yaitu panggilan perintah penghentian lokomotif, panggilan keadaan darurat, dan panggilan ke semua stasiun. Demikian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.